Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Fatima dengan NPM D1 Channel 23032 Program Studi S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah Etika dan Hukum Pers dengan dosen pengampu Ibu Nurliati Musni FIKOM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa etika dan hukum pers memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan dunia pers. Contohnya yaitu sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Pers sendiri memiliki tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab hukum untuk menyajikan informasi dengan akurat, adil, dan bertanggung jawab. Etika dan hukum dalam pers membantu memastikan bahwa penyajian informasi tidak hanya mengutamakan pembaca, tetapi juga memenuhi standar profesionalisme dan integritas. Hukum dan etika dalam pers merupakan dua aspek penting yang mengatur dan membimbing praktik jurnalistik. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun melengkapi dalam menjaga integritas dan tanggung jawab media massa. Hukum pers sendiri adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi melalui media massa. Yang pertama yaitu perlindungan kebebasan pers. Hukum pers memberikan jaminan bagi wartawan dan media untuk menyampaikan informasi tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau pihak lain. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab. Meskipun memberikan kebebasan, hukum pers juga tetap menetapkan batasan. Media tidak boleh menyebarkan informasi yang menyesatkan, fitnah, atau melanggar privasi individu. Selanjutnya yaitu hak jawab. Hukum ini juga mengatur hak bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Yang keempat yaitu Undang-Undang Pers. Di Indonesia, hukum pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menekankan pentingnya kemerdekaan pers dan pelindungan terhadap wartawan. Etika pers berkaitan dengan norma-norma moral yang membimbing perilaku jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kebebasan pers. Etika pers menekankan bahwa jurnalis harus bebas dari tekanan eksternal dan dapat melaporkan berita dengan independen selama tetap bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu kode etik jurnalistik. Di Indonesia terdapat kode etik jurnalistik yang berisi pedoman perilaku bagi wartawan. Kode ini mencakup berbagai pasal yang mengatur sikap independen, profesionalisme, serta larangan terhadap berita bohong dan diskriminasi. Aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers dan etika pers di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai sumber. Dalam hukum pers, pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kebebasan pers, etika jurnalistik, kewajiban media, hak jawab, serta sanksi hukum untuk pelanggaran pers. Yang kedua yaitu Pasal 28 Undang-Undang 1945. Pasal ini mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan landasan kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan ini mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa mencampur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Selanjutnya yaitu dasar etika pers. Yang pertama yaitu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik di Indonesia ditetapkan oleh Dewan Pers dan berisi 11 pasal yang mengatur perilaku profesional jurnalis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama independen dan akurasi.
berimbang dan tidak beritikat itu buruk. Yang kedua yaitu professionality. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik seperti menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini, dan menghargai ketentuan. Yang ketiga yaitu morality. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Mereka juga tidak menyalahgunakan profesi yang tidak menerima suap. Selanjutnya yaitu perlindungan narasumber. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Selanjutnya yaitu hak jawab dan koreksi. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada, maka dapat terjadi beberapa konsekuensi, baik dari sudut pandang hukum maupun etika. Konsekuensi secara hukum yang pertama yaitu pelanggaran kode etik jurnalistik. Sanksinya yaitu pelanggaran kode etik jurnalistik biasanya dijawab dengan sanksi-sanksi yang beragam, mulai dari teguran formal hingga pemecatan. Yang kedua yaitu mekanisme penyelesaian kasus. Proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik umumnya melibatkan komunikasi dengan pihak yang dirugikan, pemasangan hak jawab, dan klarifikasi. Yang ketiga yaitu potensi tindak pidana. Adanya intimidasi atau dugaan kekerasan terhadap media massa dapat melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berarti pelaku dapat ditindak pidanakan paling lama 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu konsekuensi etika. Yang pertama yaitu rusaknya prestasi media. Ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat merusak reputasi media dan kepercayaan publik. Jika media tidak beroperasi dengan transparansi dan akurasi, maka kredibilitasnya akan menurun drastis. Nah, yang kedua yaitu dampak sosial. Informasi yang tidak akurat atau distorsi dapat menyebabkan dampak sosial signifikan. Misalnya yaitu berita palsu atau manipulatif dapat memicu dan konflik sosial serta merugikan individu atau komunitas yang tidak bersalah. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya